Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arus Saputra dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam semester 3. Ya baik, saya akan menjelaskan mengenai pihak-pihak yang terlibat dalam pengembangan kurikulum. Nah, sebelum kita ngebahas lebih lanjut, tentunya kita harus paham apa itu pengembangan kurikulum artinya ya. Nah, kita bisa lihat dari sini. Nah, jadi kurikulum berasal dari bahasa Yunani, yakni dari asal kata kurir atau pelari. Kata kurir artinya tempat terpacu. Kurikulum diartikan jarak yang ditempuh oleh seorang pelajar. Kurikulum diartikan sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh oleh siswa dan murid untuk mencari ijazah. Itu menurut Dr. Hana Sujana pada tahun 1987. Nah, lalu kemudian kurikulum adalah rencana yang disusun untuk melancarkan proses pembelajaran mengajar di bawah tanggung jawab sekolah atau lembaga pendidikan. Nah, sedangkan pengembangan kurikulum adalah proses perencanaan dan penyusunan kurikulum oleh pengembangan kurikulum atau kurikulum di developer. Kemudian kegiatan yang dilakukan agar kurikulum ini berhasil atau dihasilkan dapat menjadi bahan ajar dan acuan yang digunakan untuk mencapai tujuan nasional. Nah, definisi yang dikemukakan menggambarkan pengertian, membedakan antara yang direncanakan kurikulum dengan apa yang sesungguhnya terjadi di kelas ataupun pengajaran. Nah, banyak ahli yang menentang pemisahan ini. Nah, akan tetapi banyak pula ilmuwan yang menganut pendapat bahwa keduanya adalah ada perbedaan, baik ahli kurikulum maupun ahli pengajaran. Nah, pembelajaran fenomena kegiatan kelas tetapi dengan latar belakang teoretis dan tujuan yang berbeda. Nah, sementara itu, lalu kemudian ada konsep pengembangan kurikulum. Nah, kita bisa lihat ya. Nah, jadi pengembangan kurikulum adalah perencanaan kesepakatan belajar yang dimaksudkan untuk membawa siswa ke arah perubahan-perubahan tertentu yang diharapkan. Sedangkan yang dimaksud dengan kesempatan belajar atau learning opportunity adalah hubungan yang telah direncanakan dan terkontrol antara para siswa, guru, bahan peralatan dan lingkungan tempat siswa belajar diharapkan yang terjadi. Nah, dalam pengertian di atas, sesungguhnya pengembangan kurikulum adalah proses siklus yang tidak pernah berakhir. Proses tersebut terdiri dari 4 unsur. Yang pertama itu ada tujuan, di mana tujuan mempelajari dan menggambarkan semua sumber pengetahuan dan pertimbangan tentang tujuan pengajaran, baik yang berkenan dengan mata pelajaran maupun kurikulum secara menyeluruh. Kemudian ada metode dan material. Nah, pengembangan dan pencobaan menggunakan metode dan material sekolah untuk mencapai tujuan tersebut yang serasi untuk menimbang guru. Yang ketiga, itu penilaian atau asesmen. Penilaian keberhasilan pekerjaan yang telah dikembangkan itu dalam hubungan dengan tujuan dan bila pengembangan tujuan-tujuan baru. Kemudian yang keempat, balikan atau feedback, umpan balik dari semua pengalaman yang telah diperoleh pada gilirannya menjadi titik total bagi studi selanjutnya. Ya, lalu kemudian ini ada pihak-pihak yang terlibat dalam pengembangan kurikulum. Jadi ada beberapa pihak-pihak yang terlibat dalam pengembangan kurikulum. Yang pertama itu
peranan para administrator pendidikan. Nah, peranan para administrator di tingkat pusat dan pengembangan kurikulum adalah menyusun dasar-dasar hukum, menyusun kerangka dasar, serta program inti kurikulum. Nah, kerangka dasar dan inti program tersebut akan menentukan kursus minimum yang diminta. Atas dasar kerangka dasar inti program tersebut, para administrator daerah dan administrator lokal mengembangkan kurikulum sekolah bagi daerah yang sesuai dengan kebutuhan daerah. Jadi administrator itu terdiri dari 3. Yang pertama administrator pusat. Administrator pusat adalah direktur dan kepala pusat. Kemudian yang kedua administrator daerah, kepala kantor wilayah. Kemudian yang ketiga itu kepala administrator lokal, kepala kantor kabupaten, kecamatan, dan kepala sekolah. Kemudian yang kedua peranan para ahli. Jadi pengembangan kurikulum merupakan pemikiran para ahli. Kemudian yang kedua peranan para ahli. Pengembangan kurikulum memerlukan pemikiran para ahli, baik ahli pendidikan, ahli kurikulum, maupun ahli bidang studi atau disiplin ilmu. Nah, dengan mengacu pada kebijakan-kebijakan yang ditetapkan pemerintah, baik kebijaksanaan, pembangunan secara umum maupun pembangunan pendidikan. Nah, kebutuhan pengembangan masyarakat dan masukan dari pelaksanaan pendidikan dan kurikulum yang sedang berjalan. Jadi para ahli pendidikan memberikan alternatif konsep pendidikan model kurikulum yang dilihat paling seru dengan keadaan yang dibutuhkan masyarakat. Tentunya sangat membutuhkan para ahli kurikulum dan lain sebagainya untuk mengembangkan kurikulum itu sendiri ya. Kemudian yang ketiga ada peranan guru. Nah, ini guru sangat berpengaruh dalam pengembangan kurikulum karena guru adalah kemudian yang ketiga peranan guru, di mana guru adalah menjadi lalu kemudian yang ketiga peranan guru. Nah, di mana guru menjadi peranan utama dalam pengembangan kurikulum. Jadi seorang guru kan harus memperhatikan bagaimana kurikulum ini baiknya diajarkan pada siswa ataupun siswi. Jadi guru adalah sebagai perencana pelaksanaan dan pengembangan kurikulum bagi kelasnya. Nah, tentunya guru harus bisa menjelaskan mengenai apa yang dipelajari dalam kurikulum itu sendiri. Sekalipun ia tidak meneruskan sendiri konsep-konsep tentang kurikulum. Guru merupakan penterjemah kurikulum. Dia yang mengelola, merampung kembali kurikulum dari pusat untuk disajikan di kelas. Jadi menyampaikan sesuai dengan apa yang kurikulum itu sendiri. Oleh karena itu, guru dapat dikatakan sebagai barisan pengembangan kurikulum terdepan. Nah, adapun guru dalam pengembangan kurikulum di antara lain yang pertama itu guru sebagai perencana pengajaran. Artinya, guru harus membuat perencanaan pengajaran dan persiapan sebelum melakukan kegiatan belajar. Nah, itu harus perlu. Kemudian yang kedua, guru sebagai pengelola pengajaran harus dapat menciptakan situasi belajar yang memungkinkan tujuan belajar yang telah ditentukan. Kemudian yang ketiga, guru sebagai evaluator. Artinya, guru melakukan pengukuran untuk mengetahui apakah anak didik telah mencapai hasil belajar seperti yang diharapkan. Kemudian guru merupakan titik sentral suatu kurikulum. Berkat usaha guru, maka timbul kegairahan belajar siswa, sehingga mengacu belajar lebih keras untuk mencapai tujuan belajar mengajar yang sumber dari kurikulum. Sehingga guru perlu memiliki keterampilan belajar mengajar. Penguasaan keterampilan tersebut tergantung pada bahan yang dimiliki dan dilatih
dan latihan keguruan yang telah dialaminya. Pengembangan kurikulum dari segi pengelolaan pengembangan kurikulum dari segi pengelolaan dibedakan menjadi yang pertama itu peranan guru dalam pengembangan kurikulum yang bersifat sentralisasi. Jadi di sini guru tidak mempunyai peran dalam perencanaan atau perancangan dan evaluasi yang bersifat makro. Mereka berperan dalam kurikulum mikro. Kurikulum mikro disusun oleh tim khusus. Guru menyusun kurikulum dalam jangka waktu 1 tahun atau 1 semester. Menjadi tugas guru yang menyusun dan menyusun tujuan yang tepat, memiliki atau menyusun bahan belajar sesuai kebutuhan, minat, dan bahan pengembangan anak. Kemudian yang keduanya adalah peranan guru dalam pengembangan kurikulum desentralisasi. Jadi kurikulum desentralisasi disusun oleh sekolah ataupun kelompok sekolah tertentu dalam suatu wilayah. Pengembangan kurikulum ini didasarkan atas karakteristik, kebutuhan pengembangan daerah serta maupun sekolah tersebut. Jadi, kurikulum terutama isinya sangat beragam. Setiap sekolah punya kurikulum sendiri. Peranan guru lebih besar daripada dikelola secara sentralisasi. Guru-guru itu berpartisipasi bukan hanya dalam penjabaran dalam program tahunan atau semester 1 pengajaran, tetapi di dalamnya menyusun kurikulum yang menyeluruh untuk sekolahnya. Lalu kemudian peranan orang tua murid. Nah, peranan mereka dapat dikenakan dengan 2 hal. Yang pertama, dalam penyusunan kurikulum dapat ya, selanjutnya yang keempat, peranan orang tua murid. Nah, peranan mereka dapat berkenaan dengan 2 hal. Pertama, dalam penyusunan kurikulum. Dalam penyusunan kurikulum mungkin tidak semua orang tua ikut serta, hanya terbatas pada beberapa orang saja yang memiliki waktu cukup dan mempunyai latar belakang yang memadai. Yang kedua, dalam pelaksanaan diperlukan kerjasama yang sangat erat antara guru dengan para orang tua murid. Sebagian besar kegiatan belajar yang menuntut kurikulum dilaksanakan di rumah, dan orang tua mengikuti atau mengamati kegiatan belajar anak sekolah di rumahnya, kegiatan belajar anaknya di rumah. Kemudian yang kelima, peran komite sekolah. Komite sekolah merupakan nama baru pengganti Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan atau PB3. Secara substansi, kedua istilah tersebut tidak begitu mengalami perbedaan. Yang membedakannya hanya terletak pada pencegahan dan masyarakat dalam mendukung dan mewujudkan mutu pendidikan. Komite di sekolah adalah badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu. Pemerataan dan efisien pengelolaan pendidikan di suatu pendidikan, baik pada pendidikan prasekolah, jalur pendidikan sekolah maupun jalur pendidikan di luar sekolah.